Dan juga ada Wasekjen P3 Bapak Ihsan Musin. Selamat malam Pak Ihsan. Malam. Pak Ihsan, saya mau tanya sekarang bagaimana situasinya nih? Ini kan aksi saling pecat, dua-duanya mengklaim ilegal, dua-duanya mengklaim pelanggaran ADART. Mana yang benar nih Pak Ihsan? Ya, pertama itu dinamika partai politik ya, termasuk P3 saya kira biasa begitu. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa pemberhentian Surya Dharma Ali sebagai ketua umum itu sah menurut anggaran dasar karena hadir pada saat itu hampir seluruh pengurus harian dan 36 tadi yang disampaikan Pak Emron Bangkapi itu menandatangani itu. Itu menurut Anda sah sesuai dengan ADART pemecatan dari Surya Dharma Ali? Iya. Oke. Karena apa? Karena pemberhentian ketua umum itu kan ada pemberhentian pengurus harian atau PH itu ada aturan-aturan di pasal 10 itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian daripada konsolidasi demokrasi sekaligus konsolidasi di Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Yang ingin saya katakan begini, jadi bukan sekedar pasal-pasal, kami ini sebagai Partai Islam ingin mengembalikan citra positif di masyarakat. Kalau selama ini berarti melihat citranya tidak positif atau bayangkan dulu ada kasus Amin Nasution 2009, satu anggota DPR dan dia ketua wilayah, itu langsung karena kasus KPK menurun hampir 4 juta, suara itu hilang. Jadi recovery-nya sulit banget lah. Kalau sekarang punya ketua umumnya, kemudian kita bergerak sampai 5 tahun ke depan dan ini tidak bisa dihindari persoalan-persoalan seperti ini akan merugikan partai secara keseluruhan. Oke, baik. Tapi saya yakin Pak Surya Dharma Ali tentu tidak sependapat dengan Anda. Kita simak pernyataan dari Surya Dharma Ali yang mengatakan bahwa pemecatan dirinya sebagai ketua umum itu adalah langkah ilegal dan juga tidak sesuai dengan etika politik. Berikut ini. Perhentian ini adalah sebagai kelanjutan rapat hari Selasa malam tanggal 9 September yang lalu yang secara ilegal telah mengambil keputusan memberhentikan saya selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Muktamar itu pesertanya kurang lebih 1.300 orang, kurang lebih. Ya. Jadi Ketua Umum itu hanya bisa diangkat dan diberhentikan oleh forum yang sama, yaitu muktamar. Begitu. Oleh karenanya, saya hanya bisa diberhentikan melalui muktamar luar biasa atau muktamar. Bukan forum pengurus harian. Gitu. Saya diberhentikan oleh 32 orang. Sedangkan yang memilih saya lebih dari 800 orang. Nah, sekarang kalau pengurus harian bisa memberhentikan ketua umum DPP, nanti pengurus harian DPW bisa memberhentikan ketua DPW. Pengurus harian cabang bisa memberhentikan ketua cabang. Sedangkan mereka itu dipilih oleh forum yang khusus. Jadi tidak bisa sembarangan memberhentikan ketua terpilih. Ya baik Pak Ihsan, ada dua logika ya, tidak dikatakan oleh Surya Dharma Ali bagaimana mungkin memecat seseorang yang mengangkat mereka dan kemudian sesuai dengan ADART kan dipilih secara muktamar, diberhentikan juga secara muktamar. Begini, dalam kepemimpinan itu kan ini terjadi krisis legitimasi. Pertama konstitusional partai, yang kedua moral, yang ketiga politis. Jadi ketiga komponen ini menjadi bahan pertimbangan rapat pada saat itu. Nah ini yang menjadi sebab mengapa P3 meletakkan dasar-dasar ini dulu. Nah bahwa ketua umum itu dipilih oleh muktamar, formatur juga dipilih muktamar. Yang membentuk kesusunan kepengurusan itu kan ketua umum bersama formatur. Dan disahkan di dalam itu. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba seperti memberhentikan keanggotaan dan lain sebagainya. Nah satu hal lagi adalah kalau presiden dipilih rakyat, itu juga bisa di-impeachment oleh sebuah perwakilan namanya MPR. Itu biasa saja dalam logika politik. Oke, itu penjelasan dari pihak Anda. Baik, Mas Hanta, ini dipecat, memecat, dipecat lagi. Ini apa yang terjadi sebenarnya di tubuh P3? Mau kemana sih sebenarnya Partai Kabah ini dibawa? Ya, memang babak drama di P3 ini cukup panjang ya, kristalisasi faksi, lalu terlihat agak mencair, ada konsolidasi semu yang kemarin itu, dan muncul lagi, terkristalisasi lagi dan seterusnya. Nah tetapi babak kali ini menurut saya agak berbeda situasinya karena bertemu dengan beberapa momentum. Nah
Tidak bisa juga partai politik itu kita melihatnya dalam pendekatan legalitas formal saja. Karena partai politik ini adalah institusi publik dan kekuatan pondasi dia menjadi kuat dan lemah salah satunya adalah trust atau kepercayaan publik. Citra partai itu menjadi sangat penting. Nah, dalam situasi seperti ini saya ingin membedakan langsung karena kita sering, saya dan Afi dan yang Indra dan sebagainya membahas ini. Dan salah satu yang membedakan hari ini, kalau katakanlah secara struktur kekuasaan di P3 seorang ketua umum itu tidak bukan menjadi patron tunggal, tetapi kita harus mengakui bahwa dalam struktur kekuasaan P3 ketua umum tetap menjadi patron utama, meskipun dia bukan veto player. Nah, hari ini Pak Surya Dharma Ali menurut saya pelan-pelan mengalami titik balik. Karena secara teoritis misalnya kan salah satu link, resource, dan satu lagi adalah kekuatan itu skills. Nah, kalau dilihat dari beberapa tiga aspek ini saya melihat ada degradasi yang cukup kuat. Pertama, situasi di mana Pak Surya Dharma Ali bukan seorang menteri lagi dan beliau juga sedang status hukumnya adalah tersangka. Ini yang mendesak menurut saya, membuat posisinya melemah. Di sisi yang lain, keputusan kemarin itu adalah mendukung Prabowo Hatta dan dalam situasi yang kalah. Jadi saya ingin mengatakan apa? 3 hal pendekatannya. Dalam legitimasi publik, beliau agak mengalami tantangan yang sangat berat. Yang kedua, dalam logika link tadi, jaringan legitimasi dari partai internalnya, ini agak ada goncangan cukup kuat, turbulensi internalnya, ada 27 atau 28 DPW akan harus dihadapi. Yang ketiga adalah di internal DPP ini juga bermasalah. Nah, artinya apa? 3 hal ini menurut saya kalau seorang Surya Dharma Ali yang cinta pada P3 menurut saya adalah akan lebih baik memang menyelamatkan partai ketimbang misalnya posisi ketua umum yang salah langkah kemudian dilakukan oleh Surya Dharma Ali memecat balik semua yang memecat beliau. Nah, itu yang sangat saya sayangkan sebenarnya, kendati pun kedua-duanya problematik dalam pendekatan konstitusi partainya. Karena tadi logikanya yang satu ketua umum tidak bisa, harus lewat muktamar dan sebagainya. Di sisi yang lain juga memecat hal yang sama. Tapi pemecatan yang dilakukan Surya Dharma Ali dalam situasi legitimasi politik beliau yang sudah mengalami krisis, menurut saya itu juga berbahaya. Jangan sampai meninggikan tempat jatuh. Kalau terlalu tinggi tempat jatuhnya biasanya sakitnya lebih keras lagi. Nah, karena itu akan jauh lebih baik menurut saya Pak Surya Dharma Ali maupun dari pihak di dua faksi yang kristal ini, pro SDA dan anti SDA, kedua-duanya mengambil jalan tengah, menyelesaikannya di dalam mekanisme partai. Tetapi pendekatan tadi pecat-memecat tadi kan tidak menyelesaikan. Akan jauh lebih baik, mengapa tidak misalnya, kalau saya logika sederhananya kan mosi tidak percaya itu dibawa ke muktamar luar biasa. Problemnya di P3 ini saya mengamati ADART berbagai macam partai, P3 paling sulit membuat muktamarnya. Kenapa? Karena harus disetujui oleh 2/3 DPW DPC. Tetapi DPW dan DPC-nya itu wilayah dan cabang juga harus melakukan musyawarah. Jadi banyak sekali musyawarah dulu di daerah, baru dibawa ke pusat. Jalan tengah apa yang bisa dilakukan? Pertama, Pak Surya Dharma Ali menyelamatkan partai, kemudian menyatakan mengundurkan diri. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak juga bisa dilakukan, akan jauh lebih baik tempuh saja jalan konstitusional itu. Baik, ini menarik ketika kami punya statement dari Surya Dharma Ali bahwa pemecatan balik yang dilakukan adalah sebuah upaya untuk penyelamatan partai. Nanti juga kita akan bahas sejauh mana ADART P3 sendiri. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Metro Highlights. Keturunan diabetes 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Cegah mulai sekarang. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli dan menghargai sesama. Karena kami peduli Indonesia. BCA senantiasa di sisi Anda. Ikuti serunya berwisata ke ujung kulon dengan paket wisata ala backpacker. Karena saya akan mengajak Anda untuk mengikuti paket traveling backpacker dan sangat spesial karena kita akan ke ujung kulon. Jalan-jalan ke Pulau Pecang,
dan melihat jejak badak bercula satu yang merupakan satwa langka dari zaman prasejarah. Journey Way to Explore Backpacking Trip ke Ujung Kulon, besok jam 2:30 sore. Eagle Documentary Series hadir setiap Jumat jam 11 malam. Karena ini merupakan sebuah kesalahan yang berat, maka terpaksa saya ambil tindakan dalam rangka menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan dari gonjang-ganjing yang merugikan partai ini. Ya, baik. Pak Ihsan, itu tadi pernyataan dari Surya Dharma Ali. Ini adalah sebuah kesalahan yang berat. Pemecatan ini dilakukan untuk menyelamatkan partai dalam upaya gonjang-ganjing dalam tubuh P3 sendiri. Ya, kalau sebetulnya kasus internal ya, dulu pada saat urusan politik katakanlah mendukung Prabowo atau tidak, itu saya ada di dalam di situ. Artinya apa? Karena urusan politik adalah biasa dalam perdebatan pilihan politik. Tetapi sekarang ini bukan sekedar politik ansih. Bukan sekedar mendukung kepada seseorang figur tertentu, tetapi ini sudah menyangkut proses hukum. Nah, oleh karena itu nggak bisa dibiarkan. Jadi keputusan ini itu bisa berdampak kepada siapapun. Sebelum ada upaya kemudian ada tindakan pemecatan, apakah dilakukan komunikasi secara intens? Seperti apa sih jalannya sampai kemudian kok jadi kisurnya lebih mendalam seperti ini, Pak Ihsan? Iya, karena sejak Mei ditetapkan sebagai tersangka itu kan sebetulnya komunikasi itu menjadi macet karena tidak ada rapat pengurus harian untuk membahas itu. Jadi sudah 4 bulan, padahal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan 1 bulan, rapat setiap bulan harus ada. Nah ini macet. 4 bulan tak ada rapat sama sekali. Gitu. Nah setelah itu kemudian muncullah gejolak-gejolak di dalam internal partai itu. Baik yang di dalam partai maupun yang di luar partai seperti Rojak tadi. Desakan-desakan senior. Belum lagi para kiai, majelis-majelis di dalam P3. Dan ini kalau DPP-nya tidak tanggap, ini malah menjadi kehancuran. Nah, oleh karena itu harus respon pengurus harian ini karena dia eksekutif yang menjalankan roda organisasi. Nah, oleh karena itu besok ada langkah untuk Rapimnas sekaligus Mukernas untuk menentukan pertama tentang pengesahan pemberhentian itu. Yang kedua mengangkat Pak Emron Pangkapi sebagai ini Wakil Ketua Umum yang menjadi PJS atau PLT dikukuhkan. Yang ketiga adalah jadwal muktamar. Nah, jadi akan diakhiri di situ nanti semuanya. Di muktamar, baik. Diakhiri di dalam Mukernas itu menjelang muktamar. Menjelang muktamar, Mukernas yang akan berada mungkin tanggal 22 sampai 24 September ini. Percakapan muktamar atau gangguan-gangguan di dalam muktamar harus diselesaikan dulu di dalam Mukernas. Oke, Mas Hanta ini dua-duanya mengatasnamakan menyelamatkan partai seperti itu. Kembali ke ADART sebenarnya bagaimana duduk dari sebenarnya ada titik tengah tadi Mukernas ya, bawa ke Mukernas saja karena ini kan saling mengunci sebenarnya. Kenapa Pak harus muktamar? Sebenarnya kemarin ada kesepakatan di Mukernas sebelumnya. Muktamar dilakukan paling lama satu bulan setelah Pilpres. Tapi muktamar itu kan harus disiapkan oleh kepanitiaan, SCOC-nya oleh Ketua Umum. Nah, Ketua Umum kalau tidak mau juga sulitnya. Sehingga ada upaya untuk mengunci. Kalau saya melihat tadi saya bicara dalam konteks penyelamatan partai, oke, kedua-duanya ingin menyelamatkan partai. Tapi kedua-duanya kalau kita bicara konteksnya untuk penilaian publik, bagian dari kalkulasi politik, bagian dari pertarungan politik, ya ada keinginan dari Ketua Umum memang ingin mengamankan betul agar P3 tetap berada di koalisi merah putih, itu jelas. Nah, tetapi di titik ini sebenarnya ada juga perbedaan ketika masuk di Mukernas nanti. Semua akan masuk di Mukernas akan dibahas nanti bagaimana. Nah, di Mukernas inilah nanti menurut saya akan ada pintu masuk untuk pembicaraan bergeser ke koalisi Jokowi JK misalnya, atau tetap di koalisi merah putih. Di luar itu ya, di luar. Menurut saya isu terkuatnya ada di sana sebenarnya. Salah satunya di luar tadi soal Pak Surya Dharma Ali karena sudah status hukum itu pasti memberikan disinsentif elektoral bagi P3. Itu sudah jelas, tidak perlu kita bahas lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Iya, tidak terbantah lagi karena itu sangat penting bagi sebuah partai politik. Nah, persoalannya apakah di Mukernas ini tarik-menariknya seperti apa? Akan mengarah kemana, apakah tetap berada di sana? Karena itu kalau ada dinamika pertarungan faksi di dalam ini, kalau menggunakan fisika politik, ada dua gaya sentrifugal sentripetal yang satu menarik ke pusat,
ya mungkin kepentingan koalisi Merah Putih kemarin tiba-tiba ada pertemuan kan setelah ada dinamika kemudian ada koalisi Merah Putih. Iya. Nah tergantung ada gaya sentrifugal politik nggak untuk menarik dari pusat itu dilakukan oleh Jokowi JK untuk mengarah ke sana. Baik. Dua-duanya punya hambatan. Kalau ada kelompok P3 yang menginginkan bergeser koalisinya, hambatannya mereka harus menuntaskan strategi keluarnya bagaimana dari mengikat Exit strateginya seperti apa? Exit strategi Baik. seperti apa? Kita Karena akan itu lihat. di Mukernas harus ada keputusan. Baik, bicara soal nanti bagaimana jalannya Mukernas, agenda-agenda apa saja, apakah ada juga hidden agenda seperti agenda tersembunyi. Kita simak bersama apa kemudian penjelasan dari Surya Dharma Ali alasan melakukan pemecatan, terutama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya. Timbangan lain adalah karena yang bersangkutan telah sungguh-sungguh melakukan pelanggaran. Itu ya. Pelanggaran itu pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga pelanggaran terhadap arah politik resmi dari Partai Persatuan Pembangunan. Saudara Romahur Muzi saja sebagai anggota DPR. Konsekuensinya semua jabatan yang terkait pada keanggotaan partai itu copot dengan sendirinya. Begitu. Ya. Kalau ada yang diberhentikan anggota dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, jabatan-jabatan yang terkait dengan keanggotaan itu ya seperti jabatan DPRD Provinsi Kabupaten Kota dan DPR RI itu copot dengan sendirinya. Baik, pemirsa, bergabung bersama kami dari luar studio Bapak Habil Marati, Ketua DPP P3. Nanti sebelumnya saya akan ke Pak Habil. Tadi kita sama-sama mendengarkan Pak Ihsan dan juga Mas Hanta.